Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kiranya semuanya dalam keadaan baik, sehat, karena berkat dan rahmat Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita dengan kekal. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Rabu 19 Mei 2021. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas setiap rahmat, kasih, dan kemurahan-Mu. Kasih-Mulah dan pertolongan-Mu yang memampukan kami terus berjalan dan menempuh kehidupan ini dengan syukur dan percaya. Kami percaya, inilah kekuatan-Mu yang tiada pernah henti, menaungi, dan hadir secara penuh dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan Yesus, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan, biarlah meneguhkan semangat kami untuk senantiasa berkumpul dalam kasih, kemurahan, dan pengorbanan-Mu. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan pengharapan serta keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita merenungkan sabdanya yang didasarkan dari Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat 21 sampai dengan ayat 22. Demikian sabda Tuhan. Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema mingguan Rabu 19 Mei 2021 adalah senantiasa berkumpul. Dalam masa pandemi ini, ada bagian yang sebenarnya bisa kita ambil dan maknai secara positif. Ketika kita berjumpa kurang lebih 1 tahun bersama dengan seluruh anggota keluarga. Mari menilik kembali apa yang sudah kita lakukan. Bukankah di masa pandemi biasanya, setiap anggota keluarga kan sibuk masing-masing. Pekerjaan, kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan gereja, terus menggunakan teknologi, HP, laptop, dan semuanya. Betul bersama-sama seringkali, tetapi waktunya yang tidak bersama. Baik soal komunikasinya, baik soal hatinya, baik soal pikirannya. Tetapi masa pandemi, kita seperti dipaksa berkumpul, berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, yang seharusnya memang kita menghidupi kasih itu. Dan memang ada yang mengatakan bersyukur dengan masa pandemi ini berjumpa kembali dalam kehangatan dengan pasangan hidup, dengan anak-anak dengan orang tua, ada jalinan kasih yang semakin tumbuh dan berkembang. Mengingat kembali pada memori perjalanan atau peristiwa kehidupan. Dulu waktu anak-anak masih kecil, keluarga begitu harmonis, semua bersama-sama. Tapi ketika sudah besar-besar dan punya kesibukan, jarang kemudian berkumpul bersama. Dan masa pandemi, ada yang merayakan dengan syukur. Justru dengan berkumpul, kembali memulihkan kehidupan keluarga. Demikian juga pada peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga. Mereka bukan kehilangan harapan, tidak. Tetapi mereka menerima kuasa yang besar. Mereka mengingat kembali perjalanan ketika masih bersama dengan Tuhan Yesus. Bukankah pikiran mereka, perasaan mereka, dan hati mereka kemana-mana? Bukan terpaut pada Kristus sehingga mereka terus mencari siapakah mereka yang terbesar di hadapan Tuhan.
Dan ketika peristiwa penyaliban, mereka menjauhkan diri. Pada peristiwa kematian, mereka berkumpul tetapi dengan ketakutan. Pada peristiwa kebangkitan, mereka kembali diteguhkan dan bangkit. Dan pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, mereka menggereja dengan cara yang baru. Berkumpul bersama, menemukan kehangatan, menemukan kesehatian. Maka jika kita membaca di Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 14, disebutkan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bahkan terbuka terhadap kaum perempuan. Jika kita membaca pula di ayat 15, jumlah mereka kira-kira 120 orang. Dari 12 menjadi 11, kemudian menambah menjadi 120. Dan jika kita lihat nantinya di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, jumlahnya kira-kira 3.000. Apa yang kemudian bisa kita petik secara khusus dengan cara berkumpul mereka? Bukankah pada saat-saat yang paling tidak menyenangkan, menjadi sesuatu yang berharga untuk mereka, untuk merefleksikan kehidupan, untuk bersama dan memaknai cara berkumpul mereka? Pada peristiwa kematian, pada peristiwa kebangkitan, dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, menjadi rekonsiliasi pemulihan mereka, untuk kemudian bersatu dan berkumpul dalam kehangatan, dalam cinta, untuk menerima dalam kesederajatan dan kesetaraan, sehingga mereka tidak lagi dikoyakkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Oleh karenanya, bahasan di ayat 20 ayat 20, kemudian kita masuk di ayat 21 dan 22, menjadi menarik. Syarat untuk menggantikan Yudas adalah mereka yang senantiasa datang berkumpul. Cara mengujinya demikian, yaitu pada peristiwa ketika baptisan Yohanes sampai dengan kenaikan Tuhan Yesus, ada konsistensi siapa yang nantinya menggantikan Yudas. Oleh karena itu, pesan apa yang bisa kita terima? Yang pertama, kita juga sudah teruji dalam masa pandemi ini. Susah tidak susah, enak tidak enak, terus kita hidupi dan kita jalani. Pada awal pandemi, terutama pada 3 bulan pertama, seperti kita terpenjara. Tapi kemudian kita sudah menjalani, kita berangsur baik dan bisa menata diri. Maka kiranya dari setiap rangkaian peristiwa kehidupan yang sudah kita jalani dalam masa pandemi ini, mari temukan sesuatu yang berharga untuk kehidupan kita. Momentumnya, mari kita temukan kembali bahwa pada saat-saat sulit yang kita hadapi, justru kita bisa berjumpa, senantiasa berkumpul dengan seluruh anggota keluarga kita. Inilah menggereja, yang bukan hanya di gedung gereja, tapi menggereja dimulai dari keluarga masing-masing. Bukankah kita semakin mengenal siapa pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan kita dipulihkan kembali untuk menghangatkan cinta kasih dalam keluarga kita. Maka senantiasa berkumpul yang kiranya terus dihidupi kita bersama dalam masa pandemi ini, sampai pada pasca pandemi nantinya. Jangan pernah hilang. Temukan kembali. Yang kedua, senantiasa berkumpul yang sudah kita lakukan. Pada akhirnya nanti ketika pasca pandemi, kita yang boleh bergereja kembali. Itu yang dibawa dalam kehidupan bergereja. Di GKJ Sarimulyo secara khusus. Senantiasa berkumpul yang sudah disebutkan pada pesan pertama. Itu akan menyehatkan kehidupan rumah tangga. Dan ketika dibawa nantinya pada pasca pandemi, dan kita bersama beribadah, berkegiatan di gereja GKJ Sarimulyo, maka yang sehat dari keluarga itu dibawa dalam kehidupan keluarga besar GKJ Sarimulyo. Itu yang akan menyehatkan seluruh kehidupan gereja ini. Oleh karena itu, teruslah dan tempuhlah. Yang sudah menjalani dan menemukan keluarga yang sehat, lanjutkan. Bagi yang masih belum, teruskan, maknai perhentian di masa pandemi ini untuk memulihkan kehidupan rumah tangga. Sebagai penutup, senantiasa berkumpul adalah panggilan kita. Persis ketika mencari pengganti Yudas adalah mereka. Ada 2 calon,
Dan semua memenuhi, dan pada akhirnya Matias yang terpilih. Syaratnya adalah yang mau berkumpul ketika mulai baptisan Yohanes sampai dengan kenaikan Tuhan Yesus. Jelas bahwa pesannya, kesetiaan. Oleh karena itu, setialah untuk senantiasa berkumpul. Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Maka yakinlah, berkat dan kasih Tuhan hadir atas kehidupan kita semua. Amin. Mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami diingatkan untuk senantiasa berkumpul. Dalam kesetiaan kami, dimulai dari keluarga kami. Masa pandemi menjadi masa yang berharga untuk kami. Memaknainya secara lebih baik dan positif. Maka kiranya kami menemukan kembali kesenantiasan dalam kesetiaan kami. Bersama dengan pasangan hidup kami, bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan orang tua dan keluarga besar kami. Sehingga ketika kami senantiasa berkumpul, maka biarlah kami menemukan kasih-Mu yang besar itu, yang memulihkan kami. Sehingga ketika keluarga kami disehatkan kembali, maka tubuh jiwa roh kami secara pribadi juga sehat. Dan nantinya ketika kami berkumpul kembali di gereja-Mu di GKJ Sarimulyo, Gereja Sarimulyo pun menjadi sehat semuanya Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami, mampukan kami dengan sukacita, berkat, dan pertolongan-Mu. Karena kami percaya bahwa pertolongan-Mu terjadi. Maka kami yakini Tuhan, Engkau hadir atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Waginah Paijo. Demikian juga atas kehidupan Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Anak Amoresia, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Ibu Rustiti Dwi Edi, Saudara Yunan Widiatmoko, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan, kasih karunia dan berkat-Mu yang besar terjadi atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan kasih-Mu lah yang menyegarkan tubuh jiwa roh setiap pengharapan dari hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kami yang dalam pergulatan, pergumulan, dalam setiap harapan, dalam keputusasaan, dan apapun beban hidup kami, tolonglah kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu, kuasa-Mu, dan keselamatan yang dari-Mu Tuhan, memelihara kami dan menolong kami. Demikian juga atas kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan dinyatakan kini dan sepanjang masa. Demikian juga atas kehidupan bangsa dan negara kami, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, dan kuasa-Mu yang terjadi atas setiap kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan dengan percaya, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan sepanjang masa. Amin.